Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Jami'i Syurrah Al-Mukhtasar Latif Al-Mukhtasar Kabir wa masyaikhihim wa talamidatihim al-akhmin anhum wa jamil ulama wal awliya salihin wa mu'allifil kutub an-nafiyah min masyariqil ardi ila maghribiyah wa ila awliya ahlil baldah wa ulama'iha wa salahaiha wa ila arwah walidina masyaikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minatin Allah yataghashshahum birrahmat wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iris salihin fi darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Mukhtasar Latif fi bab shaum ila anqal. Walil hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima au 'alal walad. Ini nyambung dengan pembahasan kemarin, orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Ada kalanya wajib qadha, ada kalanya wajib qadha plus fidyah, ada kalanya wajib fidyah saja. Kemarin sudah diterangkan orang pertama yang boleh enggak puasa di bulan Ramadan yaitu musafir dengan beberapa syaratnya. Apa? Harus safar yang tawil, safar yang memperbolehkan qasar. Kemudian keluar dari daerahnya sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, ini orang ini boleh enggak puasa, tapi wajib qadha nanti. Wajib qadha. Yang kedua juga sudah diterangkan, walil marid idza khafa dharar. Orang sakit kalau khawatir dharar. Kalau dibuat puasa khawatir dharar. Kalau sakit tapi dibuat puasa enggak khawatir dharar, ya wajib apa? Wajib puasa tetap. Dhararnya adalah mubihut tayammum ya. Dhararnya adalah mubihut tayammum. Ada yang mengartikan dhararnya apa? Masyaqqah la tuhtamalu adatan. Masyaqqat yang tidak ditahan oleh umumnya orang, yang tidak bisa ditahan oleh umumnya orang. Orang sakit ini ketika enggak puasa ditafsil. Ada kalanya dia apa? Sakit yang ada harapan sembuh menurut dokter. Ada kalanya penyakit yang enggak ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, maka ketika sembuh wajib qadha tanpa fidyah. Kalau yang enggak ada harapan sembuh, sakit sudah enggak ada harapan sembuh, kata dokter enggak bisa sembuh penyakit ini. Kayak misalnya zaman sekarang penyakit gagal ginjal. Itu enggak ada harapan sembuh kecuali melalui pencangkokan ginjal. Kalau enggak ya enggak ada harapan sembuh menurut dokter. Kalau bagi Allah bisa saja. Menurut dokter sementara tidak ada harapan sembuh. Ini kalau dibuat puasa misalnya bahaya, membahayakan keselamatan nyawanya dia atau yang lain seperti yang diterangkan kemarin. Ini ya udah enggak wajib puasa. Terus apa wajib qadha? Enggak ada wajib qadha, langsung bayar fidyah aja. Jadi per hari puasa diganti fidyah berapa satu mud. Begitu juga orang yang enggak kuat puasa gara-gara terlalu tua. Jadi enggak kuat puasanya gara-gara terlalu tua. Ya enggak ada harapan untuk sembuh, tambah lama tambah tua. Ini juga sama. Apa? Enggak usah qadha, cukup bayar fidyah per hari. Sekarang kita menerangkan yang ketiga. Orang yang enggak wajib puasa, boleh enggak puasa di bulan Ramadan, walil hamil wal murdi. Ibu hamil dan ibu menyusui. Hamil atau menyusui. Menyusui enggak harus anaknya sendiri. Bisa anaknya orang. Itu enggak harus anaknya sendiri walaupun anaknya orang lain. Itu. Ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Ini boleh enggak puasa, tapi dengan catatan idza khafata ala anfusihima au alal walad. Ketika ada kekhawatiran pada diri sendiri, keselamatan diri sendiri atau keselamatan anaknya. Jadi ada kekhawatiran keselamatan diri sendiri atau keselamatan anaknya, kesehatan diri sendiri atau kesehatan anak yang dikandung atau anak yang disusui. Khawatir madharat kepada mereka. Karena apa?
Orang ibu hamil itu kan nutrisi dari makanan yang ia konsumsi itu kan terbagi menjadi dua, untuk nutrisi dirinya sendiri juga nutrisi untuk kandungannya. Nah, kalau misalnya dibuat puasa nanti kurang nutrisi akhirnya dianya atau bayinya, maka boleh nggak puasa. Atau ibu menyusui. Ibu menyusui itu apapun yang dia konsumsi nutrisinya terbagi untuk dirinya dan juga ke air susunya itu sebagai nutrisi anak. Makanya kalau anak kecil sakit, bayi sakit, bukan bayinya dikasih obat, ibunya yang mengkonsumsi obat sambil menyusui. Nanti obatnya itu langsung ngalir ke bayi itu. Makanan gizi juga begitu, terbagi menjadi dua. Karena itu kalau ada kekhawatiran ketika puasa itu dirinya kekurangan nutrisi, membahayakan kesehatannya, atau anaknya yang kurang nutrisi, membahayakan perkembangan anak, maka ini boleh nggak puasa. Jadi al-hamil wal murdi, ibu hamil dan menyusui ketika ada kekhawatiran membahayakan dirinya atau anaknya. Kalau ada kekhawatiran, jadi bisa difaham dari sini, tidak semua ibu hamil itu nggak puasa, tidak semua ibu menyusui itu nggak puasa. Ada ibu hamil yang nggak ada kekhawatiran, anaknya normal, dianya normal. Nah, jadi imunitas tubuhnya bagus, anaknya bagus, ibunya juga bagus. Seandainya puasa tidak ada masalah, ya udah wajib puasa. Oh saya hamil, saya menyusui. Tidak semua ibu hamil dan menyusui itu boleh nggak puasa. Hanya idza khafata ala anfusihima au alal walad ini. Kekhawatiran ini bukan anggapan-anggapan pribadi. Saya takut. Apa dasarnya saya takut ini? Saya takut membahayakan kesehatan, saya takut membahayakan kesehatan anak kalau saya puasa. Apa dasarnya saya takut ini? Karena itu harus ada rekomendasi dari dokter yang ahli dan adil, psikoh. Itu harus konsultasi ke dokter dulu. Dokter anak misalnya, kalau mengkhawatirkan anak, ya konsultasi ke dokter anak, dicek anaknya ini gimana imunitas tubuhnya, bagus apa enggak kesehatannya. Kalau sekira bagus ini tidak apa-apa walaupun ibunya puasa aman ini, makanya puasa wajib. Tapi kalau kata dokter, ini bahaya nih anaknya nih kesehatannya kurang bagus, daya tahan tubuhnya kurang bagus. Kalau ibunya puasa dikhawatirkan tambah memburuk kesehatannya, jangan puasa. Ya udah jangan puasa, begitu aja. Jadi apa katanya dokter? Jadi harus konsultasi ke dokter dulu atau orang yang ahli kesehatan walaupun bukan dokter. Tidak bisa saya khawatir tidak bisa. Harus nanya ke mereka. Ini ibu hamil dan menyusui, boleh nggak puasa? Apakah wajib qadha atau fidyah atau qadha plus fidyah? Nanti akan diterangkan. Kita lewati aja dulu. Kemudian yang keempat, yang boleh nggak puasa di bulan Ramadan, wali mungkidhi hayawanin musyrifin alal halak. Itu bagi orang yang mau menyelamatkan hayawan. Hayawan ini bukan binatang. Hayawan itu semua makhluk hidup yang bernyawa, itu namanya hayawan. Hatta manusia itu hayawan. Nah, kalau bahasa Indonesia hewan itu identik dengan binatangnya, identik dengan binatang. Nah, kalau bahasa Arab hayawan itu bukan, pokok makhluk hidup. Ya manusia hayawan, jin itu ya hayawan, binatang itu ya hayawan. Binatang itu kalau bahasa Arabnya bukan hayawan, bahimah, ya. Bahaim, jamaknya bahaim, mufradnya bahimah. Bahimah itu binatang gitu. Tapi kalau hayawan, manusia juga hayawan. Makanya definisi manusia apa? Hayawanun natek, makhluk hidup yang berakal. Makhluk hidup yang berakal itu manusia. Jadi hayawan. Jadi termasuk yang boleh nggak puasa di bulan Ramadan, yang nomor 4 adalah orang yang mau menyelamatkan makhluk hidup, apakah itu manusia atau binatang, yang musyrifin alal halak, yang hampir binasa, artinya dikhawatirkan binasa, rawan binasa. Musyrif itu mendekati atau rawan binasa. Misal ada kambing atau orang terbawa arus banjir. Jadi ada banjir, ada orang ini binatang terbawa oleh banjir itu. Atau ada orang terbawa oleh banjir itu. Kita yang bisa menyelamatkan, wajib menyelamatkan. Wah, atasnya kambing loh, atasnya kambing tidak boleh, atasnya kambing. Pokok hayawan muhtaram, hatta kucing, ada kucing. Ada
jatuh ke sungai hampir tenggelam, kalau dibiarkan mati wajib kita tolong. Nggak boleh diem toh. Kalau kita mampu bisa berenang misalnya. Ini kucingnya nggak pernah belajar berenang ya. Atau ada orang nggak bisa berenang. Hatta kucing apalagi orang. Nggak, urusan dia khulu. Nggak bisa. Kalau kita bisa menyelamatkan dia, wajib menyelamatkan hukumnya. Itu hewan yang rawan meninggal karena terbawa banjir atau apalah. Wajib untuk diselamatkan. Lah, dalam kondisi seperti itu misalnya kita puasa Ramadan ini, apalagi puasa sunnah. Puasa Ramadan, ada orang tenggelam di sungai atau di laut. Minta tolong, kita bisa berenang. Tapi kondisi kita lemes gara-gara puasa. Kalau kita tidak membatalkan puasa, tidak bakalan bisa menyelamatkan dia. Wajib kita membatalkan puasa kita. Ya tapi jangan pesen order dulu di GoFood, nunggu apa nasi mandi, kambing oven masih dimasak misalnya, mati duluan orang ini ya. Ya seadanya apa yang ada itu air, ya air, apa pokok intinya untuk biar kita punya kekuatan untuk menyelamatkan orang itu. Ini wajib membatalkan puasa ini. Jadi termasuk yang nggak wajib puasa di bulan Ramadan boleh membatalkan puasa, bahkan bisa wajib, yaitu ketika untuk mungkidhi hayawan, bagi orang yang mau menyelamatkan makhluk hidup, hatta kucing, hewan, itu yang musyrifin alal halak, dikhawatirkan meninggal. Ketika kita tidak bisa menyelamatkan tanpa membatalkan. Tapi kalau kondisi kita masih sehat, hatta tidak dibatalkan kuat, ya tidak boleh dibatalkan. Wajib menyelamatkan, tidak boleh membatalkan. Kapan boleh membatalkan? Kalau kita khawatir, terjadi kekhawatiran. Kalau tidak dibatalkan dulu, kondisinya udah lemah, lemes. Ini puasa tidak sahur, udah jam 3 sore. Ini mau menyelamatkan orang, bisa-bisa mati dua-duanya. Ini, maka wajib untuk dibatalkan. Ini tadi semua orang yang nggak puasa, musafir, marid, hamil, murdi, mungkidhi hayawan, musyrifin alal halak, semuanya ini wayaqduna kulluhum. Semuanya wajib qadha, semuanya. Musafir yang nggak puasa wajib qadha, marid nggak puasa wajib qadha, hamil, murdi nggak puasa wajib qadha, mungkidhi hayawan, musyrifin alal halak wajib qadha, semuanya wajib qadha. Nah, untuk fidyah baru tafsil. Wajib qadha. Wa yajibu ma'al qada'i likulli yaumin muddun. Disertai qada ada kewajiban lain. Wajib disertai qada apa? Muddun likulli yaumin atau likulli yaumin muddun. Wajib bayar 1 mud makanan yang golib dikonsumsi di daerah setempat, masih berupa mentahnya, biji-bijinya. Sebanyak berapa? 1 mud. Setiap hari, 1 hari puasa yang enggak dilakukan itu, yang ditinggalkan, wajib qada plus bayar mud. Jadi bukan hanya mud saja, mud plus qada. Qadanya wajib sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, misalnya 5 hari, ya 5 hari. Mudnya berarti ya 5 mud. 1 mud tidak sampai 1 kilo ya, sekitar 7 on. Kalau kali 5 berarti 7 kali 5 berapa? 35 ya, 35. 35 on, berarti 3 kilo setengah, 3 kilo setengah atau 3,5 kilo. Nah, ini wajib mud setiap hari. Siapa yang kena mud ini? Enggak semua orang tadi itu. Musafir enggak kena, itu. Marid enggak kena, orang sakit enggak kena. Yang kena ini alaman aftara li inqadhi hayawanin muhtaramin musyrifin alal halal. Yang kena qadha plus kafarah ini adalah orang yang aftara, membatalkan puasa, tidak puasa, li inqadhi hayawan, untuk menyelamatkan makhluk hidup yang muhtaram. Makhluk hidup yang muhtaram. Semua makhluk hidup muhtaram, kecuali yang disebutkan di Safina itu. Apa? Murtad. Ya, kafir harbi. Kemudian kalbun akur, anjing yang galak. Khinzir. Ya. Kemudian apa lagi? Tarikus sholah, zani, muhsan. Ini orang-orang yang, ini kalau antum puasa, ada orang ini mau mati tenggelam, biarkan. Tidak boleh antum batalkan puasa. Kalau antum mau menyelamatkan tanpa membatalkan puasa, fadhon. Kalau mau menyelamatkan tanpa membatalkan puasa. Tapi kalau mau membatalkan puasa untuk menyelamatkan mereka, puasa kita terhormat. Ini enggak terhormat. Kita lebih menjaga puasa kita. Itu. Mereka orang-orang enggak terhormat. Itu. Kucing wajib selamatkan. Orang enggak sholat enggak usah selamatkan. Itu. Muhaddaruddan. Nah, jadi ili inqadhi hayawan yang muhtaram, musyrifin alal halak, yang rawan meninggal, itu rawan mati.
Nah, ini wajib qadha plus fidyah. Wajib qadha plus fidyah. Dobitnya, orang yang kena qadha plus fidyah itu apa? Orang yang membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain saja. Jadi orang yang tidak puasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain saja. Tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya, enggak. Dirinya sehat biasa. Hanya mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Khawatirnya ke orang itu. Ini baru kena fidyah. Nah, seperti orang yang menyelamatkan hewan ini. Begitu juga wa alal hamil yang kena qadha plus mut, wa alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan alal walad. Begitu juga ibu hamil, ibu menyusui, idza aftarata ketika mereka enggak puasa, khaufan karena mengkhawatirkan alal walad ai faqat, mengkhawatirkan anaknya saja. Alal walad ai faqat. Ibu hamil enggak puasa. Kenapa? Khawatir dengan kondisi bayinya. Loh, kepada dirinya khawatir apa enggak? Enggak, saya sehat alhamdulillah. Malah ini terlalu subur misalnya. Perlu diet gitu. Terlalu subur, ibunya merasa saya enggak khawatir apa-apa atau puasa enggak masalah. Malah terlalu subur saya ini. Ya, perlu puasa tiap hari misalnya. Gemuk orangnya. Seger buger gitu. Nah, tapi khawatir ke anaknya. Nah, ini kena qadha plus fidyah. Kenapa? Membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Ke dirinya tidak khawatir. Atau ibu menyusui, tidak puasa. Kenapa? Mengkhawatirkan anaknya, kondisi kesehatan anaknya. Karena kurang bagus kondisi kesehatannya kata dokter. Kalau ke dirinya tidak, sama sekali nggak khawatir. Sehat ibunya, alhamdulillah misalnya. Maka ini kena qadha plus mut. Plus mut. Idza aftarata khaufan alal walad faqat. Tapi kalau si ibu itu tidak puasa karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, hanya qadha, tidak ada fidyah. Atau mengkhawatirkan dirinya plus anaknya, nafsiha ma'al walad ya, dirinya plus anaknya, tidak wajib fidyah, hanya wajib qadha. Berarti ada 3 tafsir, ada 3 surah ya. Ibu hamil menyusui nggak puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja, hanya qadha. Mengkhawatirkan dirinya plus anaknya, hanya qadha, tanpa fidyah. Ini yang 2. Yang kena fidyah dan qadha itu kalau mengkhawatirkan anaknya saja ini. Idza aftarata khaufan alal waladi faqat. Hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Nah, ini yang kena qadha plus fidyah. Kemudian termasuk lagi yang kena qadha plus fidyah. Wa alaman akharal qadha ila ramadhana akhar bi ghairi udrin. Orang yang mengakhirkan qadha, menunda qadha Ramadan ila Ramadan akhir, sampai Ramadan berikutnya belum qadha. Tapi bi ghairi udrin, tanpa udzur. Kalau sakit enggak masalah. Misal ada orang Ramadan kemarin enggak puasa 5 hari. Enggak puasa 5 hari. Baik bi udrin atau bi ghairi udrin. Bi udrin atau bi ghairi udrin. Kemarin kenapa enggak puasa? Males saja. Itu. Kemudian ada lagi, kenapa kemarin tidak puasa? Karena sakit, karena musafir, karena apapun alasannya. Intinya Ramadan kemarin tidak puasa. Maka wajib qadha orang ini. Wajib qadha. Qadhanya harus langsung apa? Boleh nanti-nanti. Sebentar lagi akan ditafsil. Ada orang itu yang begitu 2 Syawal harus langsung qadha. Ada yang enggak, boleh ditunda nanti setelah Maulid. Pokoknya intinya belum Ramadan tahun depan lah. Orang yang nggak puasa Ramadan dengan alasan udzur atau tanpa udzur ini wajib qadha sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau ditunda sampai Ramadan berikutnya tanpa udzur, tidak ada udzur, ada kesempatan untuk qadha. Sampai Ramadan berikutnya nggak qadha, kayak ibu-ibu banyak yang ceroboh kadang-kadang. Itu meremehkan nanti sampai Ramadan berikutnya belum qadha. Ini satu dosa. Kedua, kena fidyah. Qadhanya tetap nanti diqadha, nanti setelah Ramadan sekarang ini diqadha lagi nanti, diqadha, tapi enggak bertambah. Utangnya berapa? 5 hari. Ya udah, qadhanya tetap 5 hari. Hatta ditunda sampai 10 tahun, ya dosa 10 kali. Tapi qadhanya enggak bertambah, tetap 5 hari. Fidyahnya ini yang bisa berlipat-lipat. Nunda setahun, ya per harinya satu mud. Kalau utang puasanya 5 hari, maka ditunda sampai Ramadan berikutnya enggak qadha setahun, maka 5 mud.
Ditunda 2 tahun jadi 10 mud. Ditunda 10 tahun ya 5 kali 10 50 mud. 30 tahun ya tinggal kali 30 tahun. Nah, jadi fidyahnya terulang terjadi kelipatan setiap ditunda 1 tahun. Kodoknya enggak. Kodoknya 5 hari hatta ditunda 50 tahun tetap 5 hari. Wadah ya. Wa alaman akhiral qada, termasuk yang kena fidyah dan qada adalah orang yang mengakhirkan qada. Qada di sini qada Ramadan maksudnya, kalau qada yang lain enggak. Qada Ramadan ila Ramadan akhir, sampai datang Ramadan berikutnya, Ramadan yang lain. Tapi kalau menundanya bi ghairi udrin, kalau udur, kalau tanpa udur. Kalau udur yang enggak, kayak ibu hamil. Ramadan tahun kemarin enggak puasa. Kenapa? Hamil. Mengkhawatirkan kesehatannya. Kesehatannya dia. Wajib qada saja kan ya? Wajib qada saja. Udah. Setelah melahirkan menyusui. Menyusui sampai 2 tahun misalnya ya. Menyusui sampai 2 tahun. Dan selama menyusui 2 tahun ini mengkhawatirkan kesehatannya misalnya. Atau mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Sehingga selama 2 tahun ini tidak ada kesempatan untuk qada udzur. Maka setelah berhenti menyusui, tidak ada kewajiban fidyah. Hanya qada dulu kan Ramadan karena mengkhawatirkan dirinya kan ya. Nah, utangnya berapa hari? 5 hari. Ya udah 5 hari diqada. Loh, apa Anda ada fidyah? Ini 2 tahun penundaannya ini. 5 mud kali 2 berarti 10 mud. Enggak. Karena apa? Dia enggak qada gara-gara udzur. Setelah melahirkan langsung menyusui selama 2 tahun. Baru berhenti menyusui 2 tahun sudah positif hamil lagi. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya lagi. Ya. Akhirnya hamil 9 bulan. Penundaan 3 tahun ya. Itu. Mau qada menyusui 2 tahun. Itu. Belum 2 tahun udah hamil lagi. Terus kayak itu hamil, menyusui judulnya kayak gitu terus. Dan selalu mengkhawatirkan. Gak ada fidyah ini. Untuk takhirnya ya. Untuk takhirnya tidak ada fidyah. Untuk meninggalkan puasa Ramadannya ada fidyah apa enggak? Ya tadi itu. Kalau mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan anaknya, maka nggak ada fidyah, hanya qada. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya saja baru ada qada plus fidyah. Lah orang kayak tadi ini ada udzur ini atau sakit. Ramadan enggak puasa sakit. Terus selama setahun itu sakit. Itu nasallallahu alaihi wal afiyah ya. Itu. Sakit terus kayak gitu. Udzur terus. Maka ya enggak ada fidyah karena penundaan. Karena yang fidyah karena penundaan itu bi ghairi udrin. Udah, kemudian di sini musannaf akan membahas apa? Macam-macamnya qada itu, apakah harus fauron, apa boleh ditunda. Orang enggak puasa Ramadan, jelas wajib qada. Jelas wajib qada. Yang enggak wajib qada tadi itu sudah diterangkan apa? Orang yang sakit enggak ada harapan. Al-marid alladzi la yurja bur'uhu, enggak ada harapan sembuh, ini enggak wajib qada, langsung bayar fidyah. Begitu juga al-harim, ya. Orang yang sangat tua enggak kuat puasa. Kalau tua kuat puasa ya wajib puasa. Sangat tua enggak kuat puasa. Bukan karena sakit, faktor usia. Nah, ini juga enggak ada harapan sembuh ini. Gimana tambah lama tambah tua, ada tambah muda ya. Tambah enggak kuat. Nah, ini apa? Enggak ada kewajiban qada, hanya fidyah. Orang tua yang enggak kuat, enggak semua orang tua enggak kuat. Ada orang tua 100 tahun lebih tapi seger. Ada syabab, tapi syabab Indomie ya, itu. Syabab Indomie ini. Kasihan ini. Itu. Jadi masih muda sudah apa? Enggak kuat. Itu. Ada orang syabab itu kuat. Kenapa? Makanannya dijaga. Dan yang paling diantara yang bisa menjaga kesehatan seseorang itu. Sehat itu kan nikmat. Sehat itu nikmat, kuat itu nikmat, itu semangat itu nikmat. Nikmat itu akan dijaga oleh Allah, bahkan ditambah kalau disyukuri. Syukur itu apa? Syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlih. Ketika seorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk tujuan diciptakannya. Itu syukur ya. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Itu syukur. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Ini syukur.
seorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk tujuan diciptakannya. Kita ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Ketika nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk taat, ini nikmat ini akan dijaga oleh Allah. Bahkan la in syakartum la azidannakum. Nikmat antum buat untuk taat, ini namanya syukur. Untuk taat. Nah, ini akan menjaga nikmat dan menambah nikmat. Gitu. Jadi asyukru itu qaidun lil maujud wa saidun lil mafqud. Nah, jadi asyukru qaidun lil maujud. Syukur itu qaid, mengikat. Mengikat apa? Lil maujud, kepada nikmat yang sudah ada. Wa saidun, akan memburu, memancing. Memburu apa? Lil mafqud, nikmat yang belum kita miliki. Nikmat yang belum ada. Nah, itu syukur. Jadi syukur itu saidun qaidun lil maujud wa saidun lil mafqud. Bisa mengikat nikmat yang sudah ada, bertahan awet, langgeng, kemudian bisa memburu, mendatangkan nikmat-nikmat baru yang belum kita miliki. Qaidun lil maujud wa saidun lil mafqud. Mafqud qaf lil mafqud. Qaidun lil mafqud. Saidun lil mafqud. Ini syukur. Syukur itu ada bil lisan, ada bil arkan, ada bil janan. Ada syukur bil lisan, ya kita sering mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur bil arkan dengan anggota badan, yaitu tadi nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk taat. Mata ini nikmat, kita gunakan untuk memandang yang sifatnya ibadah, memandang mushaf, memandang orang soleh dengan ta'zim, memandang apa? Orang tua dengan ta'zim, itu dengan rahmah, memandang semua muslimin dengan rahmah, baik dia muti atau asi. Orang yang maksiat perlu dirahmati juga, memandang mereka dengan rahmat. Akhirnya kita mendoakan mereka agar supaya dapat hidayah. Nah, ini syukur bil arkan. Telinga kita gunakan untuk mendengar yang sifatnya ibadah. Tangan kita gunakan untuk sesuatu yang ibadah, kaki kita untuk yang ibadah. Ini syukur bil arkan. Ada syukur bil janan, syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati? Kita menyadari bahwa nikmat yang kita miliki murni anugerah fadl minallah, bukan atas daya upaya kita. Walaupun kita berusaha, walaupun kita ada upaya, melakukan usaha itu kita bukan untuk mendatangkan rizki, tapi hanya nuruti perintah Allah. Kenapa kerja? Kenapa usaha? Allah memerintahkan kita berusaha. Tapi ketika dapat nikmat yang kita inginkan, jangan pernah menganggap ini gara-gara usaha saya. Dikasih pemahaman yang dikatakan syukur dengan hati, ketika kita meyakini pemahaman yang saya miliki ini murni anugerah Allah dan saya sebenarnya tidak berhak apapun. Tapi Allah ngasih anugerah, alhamdulillah. Bukan karena saya berusaha, bukan karena saya sering berusaha mikir mutola'ah dan serendah. Kita wajib mutola'ah berusaha. Tapi ketika dikasih pemahaman, jangan pernah meyakini kalau itu gara-gara usaha kita. Ya murni fadl minallah. Itu nikmat apa? Syukur dengan hati. Nah, ini yang akan bisa menjaga nikmat. Termasuk syukur. Jadi anggota badan kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Setiap persendian tubuh kita ini harus disyukuri. Persendian dalam tubuh manusia berapa? 300 lebih. Sekitar 360 persendian di tubuh kita ini. Itu semua harus disyukuri. Nggak bayangkan. Kalau satu persendian kita syukuri dengan sodako 1000. Dengan sodako 1000. Ya. Nah, kalau 360. Setiap hari kita sodako 360.000. Nggak semua orang mampu ya. Jadi ala kulli sulama sodako. Setiap dalam hadis arba'in ya ala kulli sulama sodako. Setiap persendian yang ada di tubuh kita harus disodakoi. Ala harus. Gitu. Harus sodakoi. Lah persendian kita 360. Lah kalau satu persendian 1000, 360. Kalau 2000, tinggal kelipatannya. Nah, kita tidak mampu. Tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Nah, maka bisa diganti. Jadi kita mensedekahi seluruh persendian kita dari atas sampai bawah. Dengan apa? 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ini dikatakan sedekahnya badan kita. Minimal 2 rakaat. Kalau Imam Ghazali 4 ya, thalibul ilm ya 4.
2 rakaat itu semua orang, kata tukang becak 2 rakaat. Thalibul ilm minimal 4, kalau bisa ya 8 yang sempurna. 4. Jadi 2 rakaat duha ini bisa menjadi ganti sedekah untuk setiap persendian yang kita miliki pada badan kita ini. Hanya dengan 2 rakaat. Daripada antum 360.000 setiap hari, bisa alternatifnya adalah kalau mampu silahkan. Tapi ya juga tetap duha. Lah duha ini mensedekahi seluruh persendian. Artinya mensyukuri. Dengan itu akan dijaga oleh Allah. Dengan itu akan dijaga oleh Allah. Maka akan terus kuat. Maka banyak dari orang-orang soleh itu, aulia itu, kenapa mereka itu kok fisiknya itu kuat? Antum sendiri kalau safar sama Habib, guru kita, itu gimana beliau udah istirahat? Kita yang ikut aja. Itu, kita ngikut aja. Di mobil tidur. Ya. Kemudian nyampe tempat acara ya setengah bangun, setengah tidur. Hanya dengarkan toh. Lah Habib itu nyampe tempat acara, ya itu langsung ngisi acara. Ngisi acara. Itu baru datang orang-orang rebutan salaman, kemudian sibuk ngisi acara, selesai acara bingung orang salaman, orang minta foto. Itu. Kemudian nyampe di lokasi, ya itu ada orang nanya, orang curhat, banyak utangnya, sudah 10 tahun menikah tidak punya keturunan, macam-macam, minta air segala macam, tidak istirahat. Ya, itu. Kemudian mau istirahat ke kamar, tuan rumahnya memanfaatkan ini kesempatan nih ada orang soleh minta doa khusus ada di kamarnya, tidak istirahat. Tapi ya nanti apa besoknya ada kegiatan lagi, ya beliau yang awal siap. Yang awal kok bisa kuat? Banyak orang-orang itu. Habib Salim Asy-Syatiri itu setiap tahun operasi dari sini sampai sini, ganti jahitan. Setiap tahun. Itu. Habis disiksa komunis itu. Itu kalau terawih semalam 4 kali. Yang anak tahu, yang anak lihat. Wallahu alam yang enggak anak lihat. Terawih di Ribat, terawih di Masjid Ba'alawi, terawih di Masjid Muhdor, kemudian terakhir terawih di Masjid Jame' Tarim. Lihat sendiri. Itu. Bukan katanya. Lihat sendiri. Itu. Udah kondisi Syekh 70 tahun lebih dengan kondisi kesehatan yang seperti itu dan badannya beliau kan gemuk sekali. Kemana-mana pakai kursi roda itu bisa. Kok punya kekuatan gitu, semangat lah ini karena disyukuri. Nah, di antara ya itu seluruh anggota badannya digunakan ibadah, makanya dijaga oleh Allah. Itu. Jadi untuk apa? Menjaga kekuatan itu di antaranya dengan istiqomah duha setiap hari. Insya Allah kalau setiap hari kita istiqomah 2 rakaat duha itu untuk mensyukuri setiap persendian, insya Allah tidak perlu obat asam aurat, obat kolesterol, obat ini itu, nyingkir sendiri, kena 2 rakaat duha setiap hari. Bukan kalau pas mood aja, ini bukan mood-moodan ini ya, ini bukan mood-moodan, amal setiap hari. Itu 2 rakaat itu sudah ya. Nah. Di sini musannaf akan menjelaskan qadha itu ada kalanya fauron, wajib segera diqadha. Sejak kapan? Sejak 2 Syawal. Lebaran itu. Iya, hatta lebaran. Ya silakan itu. Kan perlu silaturahim. Silakan silaturahim kemana mana. Tapi jangan kalau dikasih minum jangan minum. Kuenya jangan dimakan. Itu. Waduh nggak enak. Ya sudah, ziarahnya malam hari berarti. Siang hari di rumah aja nemui tamu ya. Itu. Ziarah-ziarahnya keliling-kelilingnya maghrib kalau merasa nggak enak. Itu. Jadi apa bedanya? Tafsirnya 2. Kalau meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur yang dibenarkan tadi itu musafir, marid, ila akhirih. Kalau meninggalkan puasa tanpa udzur, maka wajib qadha langsung sejak 2 Syawal. 2 Syawal langsung qadha. 1 Syawal tidak boleh, haram. 2 Syawal dan seterusnya berturut-turut, tidak boleh putus. Wajib langsung. Ini kalau nggak puasa tanpa udzur. Tapi kalau udzur boleh ditunda. 2 Syawal boleh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Yang penting jangan sampai Ramadan lagi. Nah, di sini waman aftara bi ghairi udrin. Waman aftara bi ghairi udrin, orang yang nggak puasa tanpa udzur, wajaba alaihil qada'u 'alal faur. Wajib qadha seketika. Kapan seketika? Ya 2 Syawal. Itu kalau bi ghairi udrin. Kalau dengan udzur maka boleh tarohi, bukan alal faur tapi alat tarohi. Nah, ini tafsilnya.
Bab puasa ini sebenarnya luas, tapi nggak apa-apa. Kita ini sudah lumayan. Sebenarnya banyak masail yang belum diterangkan. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di kitab yang setelahnya. Ini tak usahakan sebelum datang Habib sudah khatam. Wallahu a'lam al-fatihah.